Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba itu apa toh? Hamba itu merasa enggak punya apa-apa. Itu namanya hamba. Rumah enggak punya, istri enggak punya, anak enggak punya, tenaga enggak punya, mobil enggak punya, jabatan enggak punya, semuanya merasa dia enggak punya apa-apa. Itu baru namanya hamba. Kalau orang itu ditanya, "Pak, ini mobil sinten?" "Mobil kula." "Ini rumahnya siapa?" "Rumah saya." "Ini dari mana?" "Usaha saya." "Masya Allah Pak, ini mahalah saya, ini bisa maju ini ya berkat kerja keras saya ini Pak. Ini kalau saya nggak ada ini maka mahalah nggak akan maju ini. Saya ini orang istimewa." Orang itu kalau sudah merasa saya dan saya, ini berarti dia itu tidak merasa sebagai hamba. Maka kita ini belajar hidup ini, belajar sebagai hamba. InsyaAllah hadirin mulia. Maka Sayyidina Umar ini beliau mengatakan, Masya Allah, zaman sekarang tuh banyak maling. Maka banyak maling, iya. Rumah milik Allah, mobil milik Allah, tapi dia mengatakan rumah milik saya, kan maling itu namanya. Kadang-kadang kita ini sudah bersorban, berjubah, perasaannya soleh, ternyata indallah dihitung sebagai seorang maling. Nah ini yang ngeri hadirin. Maka kita ini belajar dalam keadaan apapun merasa sebagai hamba Allah. InsyaAllah hadirin mulia. Nah, orang itu kalau sudah merasa sebagai hamba Allah, dia merasa nggak punya apa-apa, maka dia ini menggunakan barang-barang yang ada di dunia ini yang dipikir satu sama Allah itu boleh apa enggak? Itu aja pikirannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan mata kepada dia. Mata ini milik siapa hadirin mulia? Allah. Maka ada wanita lewat, matanya mikir. Ini mata ini sama Allah diizinkan enggak untuk melihat yang bukan mahramnya ini? Oh, sama Allah enggak boleh. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Allah merintahkan saya untuk tundukkan pandangan. Oh, berarti matanya ditundukkan. Hadirin yang mulia, kita diberi telinga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mikir, yang boleh dimasukkan di telinga saya ini sama Allah apa? Oh, Al-Quran, hadis, nasihatnya orang-orang soleh, nasihatnya para ulama, boleh dimasukkan. Maka kupingnya digunakan untuk dengar Al-Quran, digunakan untuk dengar bayan. Nah ini baru namanya hamba Allah. Tapi kalau kita ini punya kuping, duduk bayan, langsung otomatis ngantuk hadirin yang mulia. Tapi nanti kalau ada dengar musik, langsung melek. Tanpa terasa, badannya goyang-goyang sendiri hadirin yang mulia. Dan ini namanya kuping yang tidak menghambakan kepada Allah, ya kuping seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hati kepada kita. Hati ini milik siapa hadirin? La ilaha illallah. Maka kita mikir, ini oleh Allah nih, hati ini diperintahkan untuk apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menenangkan hati kita dengan zikir. Jadi hati itu bagaimana kita isi dengan keagungan Allah. Hati kita isi dengan cinta kepada Allah. Itu namanya hatinya seorang hamba. Kalau hati kita isi anak kita, kita isi istri kita isi toko kita isi sawah kita. Ini berarti hatinya manusia yang tidak menghamba kepada Allah. Maka hati ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita ini sebagai hamba. Hamba itu enggak punya apa-apa. Jangan merasa kita ini punya. Bahkan diri kita pun kita ini enggak punya. Ini harus kita tanamkan betul. Gara-gara kita ini merasa punya diri kita ini merasa punya harta kita, akhirnya ditaskil itu alasan saja. Pak, mari 4 bulan Pak, Masya Allah, badan saya belum siap. Hati saya ini belum serak Pak. Belum niat saya ini. Kalau kita ini masih mengatakan seperti itu, berarti hatinya, badannya, otaknya
ini adalah otaknya manusia yang belum menghambakan diri kepada Allah. Maka orang tuh bagaimana hidup itu dihitung semua jadi hamba. Insyaallah hadirin mulia. Nah, orang tuh kalau sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka yang dipikir itu satu. Apa perintah Allah kepada saya? Masuk rumah, maka yang dipikir perintah Allah kepada rumah itu bagaimana? Hidupkan taklim, untuk taklim masturah, untuk ngaji, untuk hidupkan suasana Al-Quran. Itu baru namanya rumahnya hamba Allah yang sebenarnya. Masuk rumah, ini kan rumah saya. Ini kan harta saya. Mau saya gunakan untuk lari-lari, mau saya gunakan untuk tidur, jungkir balik, ya terserah saya. Ini hamba Allah bukan ini? Hamba Allah, tapi enggak merasa sebagai hamba. Maka hadirin yang mulia, kita belajar hidup sekali ini, jadikan diri kita sebagai hamba Allah. Insyaallah hadirin mulia. Nah, orang itu kalau sudah hidup sebagai hamba Allah, maka setiap saat yang dia usahakan adalah mewujudkan perintah Allah. Kalau setiap saat itu mewujudkan perintah Allah, nanti akhirnya semua tingkah lakunya dihitung ibadah oleh Allah. Jadi orang itu kalau sudah menjadi hamba Allah, segala tindak tanduknya dihitung ibadah. Makannya, ketika mau makan, bukan saya lapar nih, apa ya yang enak ya? Warung mana yang murah ini? Warung mana yang ada apa namanya itu? Sinyal-sinyal apa namanya itu? Nah, itu dah enggak hafal saya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini seperti ini berarti makannya bukan makannya hamba. Hamba itu mau makan. Saya ini kenapa makan? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Allah nyuruh saya makan, ya saya makan. Mau minum yang dipikir bukan minum. Ini saya minum perintah Allah, minum. Mau cari rezeki, mau cari duit yang halal. Kenapa Pak cari rezeki? Golek upo Mas. Kalau orang Jawa, badhe teng pundi Pak? Golek upo, teng pundi? Teng Sabin. Lho, golek upo kok teng Sabin mboten temu to Pak. Upo nggih teng dapur mriko, upo kok teng Sabin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu makannya ingat perintah Allah, minumnya ikut perintah Allah, tidurnya ikut perintah Allah, maka makan, tidurnya, istirahatnya tidak dihitung makan, tidak dihitung tidur, tapi dihitung ibadah kepada Allah. Bahkan dia cari duit pun itu. Baginda Nabi beliau mengatakan, man amsa kalam min amali yadih amsa maghfuran lah. Barang siapa yang sore-sore dia capek karena ingin mencari rezeki yang halal, maka sore itu dia diampuni dosanya oleh Allah. Jadi orang itu kalau sebagai hamba Allah, pulang kerja itu dosanya habis. Tapi kalau orang itu nggak merasa sebagai hamba Allah, keluar dari masjid bawa dosa. Dan di masjid acaranya ghibah orang. Di masjid acaranya itu ngerasani tiang, menggunjing orang. Maka keluar dari masjid membawa dosa. Maka kita ini hidup sekali ini belajar sebagai hamba. InsyaAllah orang itu sudah menjadi hamba, maka dihitung ibadah. Kalau dihitung ibadah, nanti amalannya itu keluar kerahmatnya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, suatu hari beliau itu sakit gigi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, Musa, kalau kamu pengen sembuh, kamu ambil daun ini, daun ini. Maka betul. Nabi Musa ngambil daun itu, ditempelkan, maka Nabi Musa langsung sembuh. Setelah beberapa lama, Nabi Musa alaihissalatu wassalam sakit gigi lagi. Maka Nabi Musa langsung ambil daun itu. Maka giginya nggak sembuh. Maka tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa sekarang kok gigi saya nggak sembuh? Saya sudah tempel daun yang sama loh. Oh beda Musa, dulu kamu itu nempelkan daun itu karena perintahku, sekarang karena kemauanmu ya nggak sembuh. Nah, sekarang hadirin yang mulia, kalau kita sakit itu minum obat itu ikut perintah Allah atau supaya kita sembuh? Nah kalau ini mboten nanti niat nyemari terus Pak. Nah itu ya karena saking murahnya Allah kepada kita.
Sebetulnya itu kalau Allah berkehendak nggak sembuh kita ini hadirin yang mulia.